Teman-teman yang berbahagia, bagaimana sebenarnya cara kita untuk senantiasa bisa berpikir positif? Dan apakah berpikir positif ini berpengaruh terhadap kehidupan kita, mulai dari karir, kesehatan, kebahagiaan, dan seluruh kepribadian yang ada dalam diri kita. Jadi teman-teman, kita ini sering sekali ya di dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar, itu kita berbicara dengan diri kita sendiri. Self-talk ya, dalam aktivitas sehari-hari yang dimana itu disebabkan oleh lingkungan kita, mulai dari lingkungan kerja, pertemanan gitu ya, atau bahkan keluarga, itu bisa memberikan dampak negatif kalau kita tidak berhati-hati. Nah, apa yang dimaksud dampak negatif itu? Jadi ketika kita merespon sesuatu ya, tadi mulai dari persoalan misalkan di keluarga, lingkungan kerja, atau pertemanan kita secara umum, dan kita meresponnya, tiba-tiba kita berbicara misalkan, wah ini tidak mungkin. Nah, maka yang terjadi di dalam otak kita, itu nanti juga tidak mungkin. Wah ini pasti bisa. Nah, maka nanti yang terjadi dalam kehidupan kita, nanti akan ada jalan keluar dalam setiap persoalan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat beberapa riset ya di penelitian-penelitian tentang bagaimana berpikir positif, apakah dia berdampak kepada kesehatan, kita bisa melihat misalkan salah satu pepatah ya, pepatah kuno yang menyebutkan sebenarnya gelas Anda ini kosong atau penuh gitu ya. Nah, ini sebenarnya mengandung makna. Nah, pikiran kita kawan-kawan, itu kita mau isi dengan penuh sekali, atau kita mau mengkosongkannya dengan melihat segala sesuatu dengan penuh objektif gitu ya, dengan kondisi yang netral, dan kita memiliki optimisme serta positive thinking di sana, maka nanti akan ada kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita. Kita akan lihat beberapa data ya kawan-kawan. Ketika kita mencoba ya memahami berpikir positif dan self-talk tadi ya, berbicara dengan diri sendiri, ternyata itu mampu meningkatkan optimisme, kepercayaan diri, hingga berdampak kepada pengelolaan stres ketika merespon persoalan. Juga berdampak kepada karir, ya, kesuksesan, hingga kebahagiaan. Nah, orang-orang yang memiliki pikiran positif ini kawan-kawan ya, dia cenderung memiliki peningkatan kualitas kehidupan. Jadi hidupnya ini lebih bermakna, authentic happiness. Jadi kebahagiaannya ini benar-benar kebahagiaan yang murni, kebahagiaan yang bisa didapatkan dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang dia selalu berpikir positif dalam hidupnya. Nah, orang yang berpikir positif ini akan memiliki potensi depresi lebih rendah daripada orang yang berpikir negatif. Maksudnya adalah ketika kita misalkan dihadapkan pada persoalan tertentu dan kita malah justru memilih berpikir yang negatif. Cirinya berpikir negatif itu adalah dia bicara dengan dirinya sendiri, wah ini sulit. Ini contoh, wah ini nggak mungkin. Wah aku nggak bisa ini. Nah, atau waduh ini terlalu berat. Nah, kata-kata seperti ini adalah kata-kata negatif yang akhirnya dibenarkan oleh otak kita melalui alam bawah sadar. Nah, maka hati-hati kawan-kawan ya. Hati-hati dengan pengelolaan diri yang negatif itu tadi, pikiran yang negatif itu tadi, sehingga akan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dampaknya pasti negatif juga gitu ya. Nah, orang-orang yang memiliki pikiran positif itu tadi, dia memiliki tingkat depresi yang lebih rendah. Karena itu nanti kalau negatif ini terus dibiarkan, maka dia akan berdampak kepada kesehatan. Yaitu sakit biasanya gitu. Nah, sakit secara fisik tadi, tubuh tadi biasanya dipengaruhi oleh pikiran yang pertama kali. Nah, orang yang memiliki pikiran positif juga dia akan memiliki tingkat merasa sulit ya. Jadi orang itu kan kadang merasa sulit ya. Itu hampir tidak ada. Dia yang ada di dalam dirinya ini adalah optimisme. Dia berani, optimis dan melihat segala sesuatu itu penuh dengan peluang. Dia melihat persoalan, pasti dia akan mengatakan, wah ini tantangan. Wah ini saya akan belajar sesuatu yang baru, karena selama ini saya belum pernah. Nah ini kan persoalan berpikir kan, beda dengan yang satu yang negatif ini tadi misalkan,
waduh Pak, mohon maaf, misalkan loh ya, kalau pimpinan kita misalkan memberikan tugas atau kita sedang mencoba sesuatu yang baru, wah ini nggak mungkin, ini terlalu sulit Pak, belum bisa ini saya melaksanakannya. Karena memang dia berangkat dari pikiran yang negatif tadi, prasangka ya kan, buruk sangka terhadap kejadian misalkan. Nah, kayak gini-gini itu harus dihilangkan ya. Nah, dampak selanjutnya, orang-orang yang berpikir positif ini dia akan memiliki tingkat kesejahteraan psikologis, subjective well-being, kebermaknaan hidup, ya, kebahagiaan subjektif yang lebih tinggi daripada orang-orang yang negatif. Nah, sekarang kawan-kawan, kalian tuh mau memilih yang mana? Mau berpikir negatif atau positif, itu terserah kalian ya. Karena memang itu mutlak ada dalam diri kita gitu ya. Dan ini memang nggak ada sekolahannya. Nggak ada sekolahan yang mengajarkan secara konkret gitu ya. Ini ada dalam pelajaran kehidupan yang memang harus kita pelajari gitu ya. Nah, maka saran saya teman-teman semuanya ya, jadi harus hati-hati ya. Karena orang-orang yang negatif ini cenderung dia nanti akan mengalami tingkat kegagalan lebih tinggi di dalam hidupnya. Ya, jadi kalau misalkan mau sukses gitu ya, berpikir dulu sukses gitu ya. Datangkan itu vibrasi sukses itu ya. Pikirannya harus sukses, pikirannya harus apa yang mau diinginkan itu tadi, yang dicita-citakan itu dia bisa mencapainya gitu ya. Ya, beberapa hal saya membuktikan itu teman-teman ya. Ya tentu namanya manusia ya, itu kita tidak memiliki rasa puas. Artinya ketika kita sudah mencapai satu tingkatan tertentu, kita ya pengennya mencapai tingkatan yang lebih baik atau tingkatan yang di atasnya lagi gitu ya. Cita-cita misalkan berulang kali saya sampaikan, saya cita-citanya menjadi seorang profesor gitu ya. Nah, hari ini selesai studi S3, maka saya harus lanjut lagi di tahap berikutnya gitu. Tidak ada kata puas dalam persoalan ilmu ya, maka kita harus terus belajar sesuatu yang baru. Nah, optimisme ya, skill mengatasi persoalan itu biasanya akan lebih excited, akan lebih memiliki high skill ya, orang-orang yang berpikir positif ini tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya kita ini bisa membiasakan diri kita selalu berpikir positif ya. Jadi hidup kita ini supaya lebih bermakna lagi, hidup kita supaya lebih bahagia dan melihat segala sesuatu ini peluang, bukan pesimis, bukan apatis ya. Jadi melihat segala sesuatu ini penuh dengan kebermanaan, bahwa ini tantangan, bahwa saya harus terus belajar lebih giat lagi gitu ya. Nah, caranya yang pertama adalah mulai fokus kawan-kawan ya. Jadi fokus identifikasi ya wilayah yang akan kalian rubah. Wilayah itu misalnya tadi 3 hal yang saya sebutkan, mulai dari keluarga, lingkungan pertemanan ya, dan juga kantor misalkan dunia lingkungan kerja ya. Jadi lingkungan kerja kita, keluarga dan juga pertemanan kita secara umum itu kita harus identifikasi dulu. Misalkan contoh gini, kalau sekarang kita memiliki teman secara online ya, teman kita banyak ya secara online. Kalau memang teman-teman kita yang online itu yang hari ini kita subscribe, hari ini kita follow ya, itu adalah sesuatu yang negatif, tidak memberikan dampak positif secara signifikan terhadap hidup kita, ya maka kita harus kita tinggalkan gitu. Unfollow, unsubscribe semuanya lah ya. Tinggalin itu, ganti yang positif-positif. Karena itu nanti akan memberikan dampak signifikan terhadap hidup kita gitu ya. Nah, ini harus mulai dari sana. Kalau kita misalkan hari ini masih negatif sama lingkungan kerja kita, entah itu pimpinan ya, teman sejawat ya, relasi mitra kerja kita, maka mulai hari ini kita harus meningkatkan tingkat positivitas diri kita terhadap hal-hal yang kita hadapi. Misalnya contoh gini, kita sedang mengerjakan sebuah project misalnya gitu ya, terus selanjutnya tidak ada apresiasi misalkan dari pimpinan kita gitu ya, maka kita harus berpikir positif. Oke, alhamdulillah saya bisa belajar sesuatu yang baru. Nah, kira-kira kayak gitu. Beda dengan waduh, saya sudah bekerja capek-capek, ternyata nggak ada apresiasi dari pimpinan. Nah, ini kan satu kejadian yang sama, tetapi responnya bisa 2 hal berbeda. Nah, orang yang positif, maka dia akan mensyukurinya karena dia udah mengerjakan sesuatu dan dia mendapatkan pengalaman yang baru. Nah, orang yang negatif, malah justru dia akan self-talk-nya itu negatif pada dirinya. Dan ini akan dibenarkan oleh dirinya, dan besok bisa jadi ketika pimpinan ngasih tugas sama kita, dia udah langsung memiliki mental block gitu ya.
waduh ini nggak mungkin, besok lagi paling nggak ada apresiasi. Nah, kira-kira seperti itu. Maka kita harus bisa mengidentifikasi tadi ya, area mana yang mau kita selesaiin duluan. Keluarga, teman ya, secara online maupun secara offline ya, atau juga lingkungan tempat kita kerja. Nah, itu harus kita identifikasi semuanya, mana sih sebenarnya yang mau kita rubah gitu ya. Nah, dari situ nanti kita akan menjadi pribadi yang enak gitu. Dengan keluarga misalkan gitu, dengan pasangan gitu ya. Nah, kita bisa ngobrol dengan baik gitu ya. Mungkin yang terbiasa mudah tersinggung, ya coba kurangi misalkan frekuensi ketemuan atau misalkan berinteraksi. Ya, misalkan kalau pulang jam 4 sore misalkan gitu ya, diolorin lah ya jam 5 misalnya, kira-kira begitulah ya. Sebenarnya itu adalah sebuah strategi saja. Nanti kalau diri kita sudah bisa self control ya, mengontrol diri kita dengan baik, ya pasti nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya caranya adalah introspeksi diri ya kawan-kawan. Jadi kita harus mengintrospeksi diri, melihat diri kita secara objektif gitu. Kesalahan-kesalahan apa saja yang sebenarnya sudah saya lakukan. Terus apakah hari ini saya negatif? Pagi, siang, sore, malam. Kalau beberapa tokoh itu biasanya melakukannya malah justru malam hari menjelang tidur ya. Ketika menjelang tidur dia introspeksi diri, sehari ini tadi saya negatifnya apa aja ya. Nah, sehingga besoknya dia bisa meminimalisir. Kalau misalkan hari ini dia melakukan 10 keburukan misalkan gitu, ya besok harus diminimalisir ya 8 lah gitu. Tetapi harus mulai berkurang. Sehingga nanti ini ada satu buku yang sangat bagus ya kawan-kawan, nanti bisa dibeli ya secara online, namanya Atomic Habit ya. Jadi itu bagaimana merubah sebuah kebiasaan. Itu bagus sekali. Nanti next video saya akan review lah ya, insya Allah buku-buku itu, dan nanti bisa memberikan sebuah gambaran kepada teman-teman semuanya. Makanya belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Nanti supaya nggak ketinggalan video saya berikutnya. Nah, terus yang selanjutnya teman-teman, kalau misalkan yang hari ini kalian itu masih orangnya itu kaku, nggak suka humor gitu ya, ya mulai sekarang supaya mampu berpikir positif, bukalah celah pikiran atau hati kalian untuk suka humor. Suka humor itu maksudnya ya mudah tersenyum lah ya, mudah tersenyum, mudah tertawa gitu. Dan lebih hebatnya lagi kalau kalian bisa menertawakan diri kalian sendiri. Wah, itu luar biasa. Dalam pengertian menertawakan itu membayangkan hidup kita sendiri itu lucu gitu ya. Lucu itu misalnya gini, saya tuh sering ya ketawa-ketawa sendiri ketika saya teringat tentang ya kehidupan saya sendiri ya. Misalkan contoh saya kurang bersyukur gitu. Oh iya ya, kok lucu ya. Saya bisa nggak bersyukur ya. Padahal saya udah dikasih sehat, dikasih fisik yang sempurna, dikasih ilmu gitu. Kok saya masih aja pengennya itu yang lain. Nah, itu saya tuh sering ketawa sampai nangis-nangis ya ketawanya ya. Ya, menurut saya hidup saya itu lucu gitu. Nah, itu salah satu contoh. Salah satu contoh ketika kita sebenarnya suka humor ya. Nah, ini nanti akan bisa melatih diri kita untuk senantiasa berpikir yang positif. Nah, yang selanjutnya kawan-kawan, kelilingi lingkungan, ciptakan sebuah lingkungan yang positif. Kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang positif. Dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif, nanti kita akan ketularan positifnya. Kita akan mendapatkan lah ketularan semacam energi positif gitu ya. Tadi misalkan teman yang online, yang misalkan negatif, silahkan unfollow lah ya. Ganti teman-teman yang positif ya. Dan juga misalkan teman-teman harian kalian di dunia nyata ya. Nah, itu ya mulai ditinggalkan. Ya tidak perlu sih ngomong, kamu negatif, sorry aku nggak berteman dengan kamu. Iya, nggak perlu begitu, tetapi rubah pola ya, frekuensi misalkan berinteraksi ya kan, pertemanan misalkan mulai dikurangi ya. Nah, itu nanti akan berpengaruh positif. Mulailah berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, karena nanti di situ kalian akan mendapatkan energi yang positif. Setiap persoalan yang dihadapi pasti nanti akan dilihat dari sisi positifnya. Karena memang orang yang berpikir positif, positive thinking ini, dia memiliki optimisme yang luar biasa dalam setiap kehidupannya. Nah, yang selanjutnya, latih self-talk yang positif, berkata yang positif. Kalau misalkan dihadapkan pada persoalan yang baru, katakan, aku pasti bisa gitu ya. Ini ada solusinya. Nah, dari situ nanti akan ada action selanjutnya, yaitu belajar. Browsing misalkan ya, lewat internet, lihat YouTube ya kan, browsing untuk mencari sebuah strategi persoalan yang sedang dihadapi.
Karena nanti dalam proses itu ketika kita jujur melakukannya dengan sendiri, dalam pengertian benar-benar ngelakuin nih gitu ya. Kita tidak nyuruh orang lain, kita tidak berbohong dalam proses. Di situ nanti akan mendapatkan novelty lah bahasa saya. Jadi kebaruan-kebaruan wawasan, pengalaman gitu. Nah, dari situ nanti akan menjadi bekal kita the next project gitu ya. Ketika kita mendapatkan tugas-tugas atau project selanjutnya, nanti kita akan mendapatkan ilmu baru dan ini bisa menjadi bekal gitu ya. Nah, beberapa hal tadi kawan-kawan, ketika kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah nanti kita akan mengalami perubahan yang signifikan terhadap hidup kita. Hidup kita lebih bermakna, hidup kita lebih semangat, excited, ya, kita lebih suka tantangan, kita akan menjadi manusia pembelajar. Jadi kita akan selalu belajar, ya kan? Kita tidak akan pernah mudah puas terhadap apa yang kita miliki. Dalam pengertian bukan kok orang kayak gini tuh nggak bersyukur, enggak, tetapi dia justru karena bersyukur gitu kan atas segala nikmat yang dia dapatkan, maka dia terus harus berbuat sesuatu yang lebih gitu ya, dan akan menjadi orang yang lebih bermanfaat pastinya gitu. Nah, cara ini kawan-kawan, ayo mulai kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, karena dengan memperbanyak orang-orang yang memiliki energi positif, pikiran positif, dunia ini akan berubah menjadi lebih baik gitu ya. Ilmu kita akan lebih positif, harta kita juga akan positif gitu. Semuanya nanti akan lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat.